Laura mengirimkan surat fitnah ke keluarga Siska, mengatakan bahwa Siska menjadi selingkuhan Arya. Aku duduk di teras rumah kayu yang sudah mulai lapuk, menatap jalan tanah berdebu yang membelah desa kecil kami. Di sisi kiri dan kanan jalan, sawah hijau membentang sampai ke ujung cakrawala. Udara pagi masih segar, bercampur aroma padi yang baru saja dipanen minggu lalu. Burung-burung berkicau riang, seolah tak tahu bahwa di salah satu rumah tua di ujung desa, sebuah keluarga sedang bergelut dengan ketakutan yang nyaris melumpuhkan namaku Siska, anak sulung dari 4 bersaudara. Aku lahir dan besar di Desa Cilangkap, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, sebuah desa yang damai, tapi jauh dari kata sejahtera. Rumah kami sederhana, dinding kayu yang sudah mulai keropos, atap genteng yang beberapa bagian bocor saat hujan turun, dan lantai semen yang dingin menusuk tulang kalau malam tiba. Meski begitu, rumah ini selalu hangat karena kasih sayang orang-orang di dalamnya. Ayahku, Pak Rudi, dulunya bekerja sebagai buruh tani. Ia rajin, tekun, dan setiap hari pulang dengan tubuh lelah, namun senyuman di wajah. Tapi setahun lalu, dokter menyatakan dia terkena tumor di usus besar. Operasi harus segera dilakukan, tapi biayanya, oh Tuhan, angka itu membuatku merinding sampai ke tulang belakang, lebih dari 100 juta rupiah. Sejak itu, hidup kami seperti berada di jurang. Ibu menjual sebagian perhiasannya, adik-adikku mulai tidak bisa les lagi, dan aku sendiri rela meninggalkan kuliahku di semester 2. Kami semua mencoba bertahan, tapi semakin hari, kondisi ayah semakin memburuk. Wajahnya semakin pucat, suaranya semakin lemah, dan nafsu makannya hampir hilang. Dan inilah aku sekarang duduk termenung di teras, mendengarkan suara ayam berkokok dari belakang rumah, sambil berusaha mencari solusi yang bahkan belum tentu ada. Siska, panggil ibu pelan. Muncul dari balik pintu dengan wajah muram. Ada tamu? Aku mendongak, bingung. Siapa yang datang ke rumah kami? Tetamu biasanya hanya saudara atau tetangga. Tapi kali ini, mobil hitam besar berhenti di depan pagar. Buk, mobil biasa. Ini mobil mewah. Pintu dibuka oleh seorang sopir berjas hitam, dan seorang pria paruh baya keluar. Dia mengenakan jas biru gelap dan dasi rapi. Jam tangan emas di tangannya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Permisi, sapanya ramah, tapi terkesan formal. Saya dari kantor Arya Putra Pratama. Apakah ini rumah Siska? Ibu dan aku saling pandang. Nama itu terasa asing. Arya Putra Pratama. Siapa? Iya, saya Siska, jawabku ragu. Pria itu tersenyum. Maaf mengganggu. Saya ingin bicara dengan Anda tentang sebuah kesempatan. Kami masuk ke dalam rumah. Pria itu duduk di kursi plastik yang biasa digunakan untuk tamu. Ia meletakkan tas kulitnya di atas meja, lalu mengeluarkan beberapa dokumen. Begini, Mbak Siska, kami mewakili Tuan Muda Arya Putra Pratama, seorang pengusaha muda yang tinggal di Jakarta. Ibu kandungnya sedang sakit keras, dan mereka sedang mencari perawat pribadi. Setelah melalui beberapa proses seleksi, nama Anda direkomendasikan oleh salah seorang kerabat dari teman Ibu Arya. Aku diam, tak percaya, perawat pribadi, untuk seorang miliuner, jadi, maksudnya, saya harus merawat Ibu Arya? Tanyaku pelan. Iya, tugas Anda adalah menemani beliau selama beberapa bulan, membantu perawatan harian, memberikan dukungan emosional, dan juga mengatur jadwal obat. Gaji yang ditawarkan sangat besar, cukup untuk biaya operasi ayah Anda. Dengusan napasku tertahan. Uang, biaya operasi. Kata-kata itu terasa seperti oase di tengah gurun pasir. Apa syaratnya? Tanya aku. Hati-hati. Hanya satu. Anda harus tinggal di rumah keluarga Arya selama masa kontrak. Jika hasil evaluasi baik, kontrak bisa diperpanjang. Dan jika tidak cocok, Anda tetap akan dibayar sesuai waktu kerja. Aku menatap ibu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia pasti takut aku akan dieksploitasi. Tapi, aku juga tahu, dia juga tak punya banyak pilihan. Berapa lamanya? Tanyaku lagi. Minimal 6 bulan. Bisa lebih. Tergantung kondisi Ibu Arya. Aku menunduk. Berpikir keras. 6 bulan. Itu waktu yang lama. Aku harus meninggalkan keluarga, sahabat dan desa yang telah menjadi rumahku selama 20 tahun. Tapi jika ini bisa menyelamatkan nyawa ayah, akhirnya aku angkat kepala. Saya mau. Pria itu tersenyum puas. Baik. Silakan tanda tangan surat persetujuan ini. Kami akan siapkan transportasi besok pagi. Setelah ia pergi, ibu langsung memelukku erat. Air matanya jatuh di pundakku.
Jaga dirimu, nak. Jangan mudah percaya pada orang kota. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa rendah. Aku mengangguk, mencoba kuat. Tapi hatiku gemetar. Aku akan pergi ke Jakarta. Ke dunia yang sama sekali asing bagiku. Dunia kemewahan, tekanan, dan mungkin juga ancaman. Tapi, aku harus kuat. Untuk ayah, untuk keluarga, untuk hidup. Esok pagi, jam 6 tepat, mobil hitam itu kembali. Aku sudah siap dengan tas kecil berisi baju, Al-Quran, dan foto keluarga. Kakakku menangis. Adik-adikku memelukku erat-erat. Ibu memberiku botol minum bekas dari ayah. Katanya agar aku selalu ingat padanya. Saat mobil mulai bergerak, aku menoleh ke belakang. Desa Cilangkap perlahan menghilang di kejauhan. Langit biru menyambut. Tapi hatiku penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya? Arya Putra Pratama. Bagaimana sikap ibunya nanti? Apakah aku benar-benar bisa melakukan ini? Aku tidak tahu, tapi aku yakin satu hal. Ini adalah awal dari perjalanan hidupku yang baru. Entah akan membawaku kemana, aku hanya bisa berdoa dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkanku. Apapun yang akan terjadi di Jakarta, aku siap menghadapinya. Mobil terus melaju, membawaku meninggalkan kampung halaman. Di luar jendela, pemandangan sawah berganti menjadi ladang. Kemudian perlahan-lahan, berganti menjadi toko-toko kecil di pinggir jalan. Semakin dekat kami ke Jakarta, semakin padat jalanan. Suara klakson, asap kendaraan, dan riuhnya kehidupan kota membuatku gelisah. Aku menatap refleksiku di kaca jendela. Wajahku pucat, mataku sembab karena semalam aku hampir tidak tidur. Aku membenarkan kerudungku yang sedikit miring. Aku ingin tampil sopan dan rapi saat bertemu keluarga Arya. Meskipun aku hanya seorang perawat upahan, aku tetap ingin mereka menghormati diriku. Setelah hampir 4 jam berkendara, mobil memasuki sebuah kompleks elit di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Gerbang besar, dengan sistem keamanan ketat, menyambut kami. Petugas keamanan mencatat plat nomor mobil sebelum membuka gerbang. Kami melewati jalan lebar beraspal mulus, dikelilingi pepohonan rindang dan pagar tinggi dari besi tempah. Di ujung jalan, muncullah rumah tidak. Lebih tepat disebut istana yang megah dan luas. Dinding putih bersih, atap genteng merah tua, dan kolam renang yang tampak seperti danau buatan. Ada taman luas dengan air mancur di tengahnya. Sopir itu membuka pintu untukku. Aku turun pelan-pelan, takut menginjak sesuatu yang mahal. Seorang wanita parubaya sudah menunggu di tangga utama. Dia mengenakan seragam abu-abu dengan celemek putih. "Selamat datang, Mbak Siska," sapanya ramah. "Nama saya Ibu Tuti, kepala rumah tangga di sini. Silakan masuk." Aku mengangguk, lalu mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah. Di dalam, udara begitu dingin karena AC besar. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan tubuhku yang kecil dan canggung. Perabotan kayu, jati ukir-ukiran, menghiasi ruang tamu yang luas. Lukisan-lukisan besar menggantung di dinding. Entah karya seniman terkenal atau bukan. Aku bahkan tidak tahu Ibu Arya ada di lantai atas. "Kami sudah persiapkan kamar untuk Anda juga. Nanti setelah beristirahat sebentar, silakan temui beliau." Aku diantar ke kamar yang sungguh jauh lebih besar dari rumahku sendiri. Tempat tidur empuk, lemari pakaian besar, meja rias dengan lampu-lampu kecil, dan kamar mandi dalam dengan bathtub mewah. Aku duduk di ujung kasur, masih belum percaya. Setelah membersihkan wajah dan menyiram wudhu, aku kembali naik ke lantai 2. Ibu Tuti menunjukkan satu kamar besar di ujung koridor. "Beliau ada di dalam. Tolong bersabar ya, Mbak. Beliau sedang moodnya kurang baik hari ini." Aku mengetuk pintu perlahan. "Silakan masuk," jawab suara parau dari dalam. Aku membuka pintu, dan di sanalah dia, Nyonya Putri Arya. Ia terbaring di ranjang besar, dengan infus di lengannya dan selang oksigen di hidung. Rambutnya putih tipis, wajahnya pucat dan keriput. Matanya menatapku tajam, seperti hendak menembus jiwa. "Siapa kamu?" desisnya. "Aku Siska, Bu. Saya akan merawat ibu selama beberapa bulan ke depan." Ia mendengus keras. "Oh, tentu saja. Lagi-lagi pengasuh upahan. Seperti semua yang sebelumnya, cepat atau lambat, kalian pasti kabur." Aku tersenyum kecil, mencoba sabar. "Saya berharap bisa menjaga ibu dengan baik, Bu." Tapi ia malah membanting gelas di mejanya. Air di dalamnya tumpah, membasahi taplak putih. "Jangan sok baik. Aku tidak butuh perawat murahan sepertimu. Pergilah. Aku tidak mau lihat wajahmu lagi." Aku mundur pelan hoti berdibar. Ibu Tuti langsung masuk dan membantuku keluar. "Maaf, Mbak.
Memang begini sejak lama. Ibu sedang depresi, jadi mudah marah. Aku mengangguk. Tapi hatiku sakit. Aku tahu ini akan sulit. Tapi aku tidak menyangka pertemuan pertama akan begitu buruk. Sehari-hari, aku mulai beradaptasi. Aku bangun pagi, sholat subuh, lalu menyiapkan sarapan ringan untuk NY Putri. Tapi setiap kali aku masuk ke kamarnya, ia selalu menolak makan. Bahkan kadang-kadang, ia membuang piringku ke lantai. Aku tidak lapar, bentaknya suatu pagi. Dan aku tidak butuh anak desa seperti kamu. Aku membersihkan pecahan piring tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, di balik amarahnya, mungkin ada kesedihan yang sangat dalam. Aku tidak boleh menyerah. Di sore harinya, aku bertemu Arya untuk pertama kalinya. Ia pulang dari kantor, mengenakan jas biru gelap dan dasi hitam. Tinggi, tampan, dan wajahnya terlihat serius. "Kamu Siska?" tanyanya saat melihatku di dapur. "Iya Pak," jawabku sopan. "Terima kasih sudah mau datang. Saya harap ibu saya bisa lebih tenang dengan kehadiran Anda." Aku tersenyum kecil. "Saya akan usahakan yang terbaik." Ia menggang. "Kalau ada masalah, langsung hubungi saya." Setelah itu, kami tidak banyak bicara, tapi aku merasa ia memandangku dengan hormat. Bukan dengan tatapan merendahkan seperti yang sering aku khawatirkan. Namun, kekhawatiran baruku muncul saat Laura datang. Laura adalah mantan tunangan Arya, wanita cantik, berkulit putih, berambut pirang pendek, dan berpakaian ala orang kota. Ia datang dengan sikap sombong dan pandangan rendah padaku. "Oh, ini dia si perawat baru," katanya sinis saat melihatku membersihkan meja ruang keluarga. "Iya Bu," jawabku, sopan jangan berani-berani menyentuh barang-barang di sini. "Ya, kalau pecah, kamu ganti sendiri." Aku menunduk, berusaha tidak terpancing. Aku tahu, jika aku membentak atau melawan, aku bisa dikeluarkan, dan ayahku masih menunggu operasi. Tapi hatiku remuk. Aku sadar, dunia ini tidak adil. Aku lahir di desa, dengan pakaian sederhana dan logat Jawa yang tebal. Tapi itu bukan alasan bagiku untuk direndahkan. Aku menarik napas panjang. Aku harus kuat untuk ayah, untuk keluargaku, untuk masa depanku. Bulan pertama di rumah itu terasa seperti ujian berat. Setiap hari, aku harus menghadapi amarah NY Putri, ejekan Laura, dan rindu yang menusuk pada keluargaku di desa. Tapi aku tidak menyerah. Aku yakin, suatu hari nanti, semua ini akan berarti. Aku akan membuktikan bahwa seorang gadis desa juga bisa berdiri tegak di tengah dunia kota yang keras. Hari-hari terus berlalu, tapi setiap pagi terasa seperti hari pertama. Aku bangun lebih awal dari alarm yang kupasang, mencuci muka, mengambil wudhu, lalu sholat subuh di sudut kamar kecilku. Setelah itu, aku mulai hari dengan langkah pelan menuju kamar Sruwi Putri. Aku tahu hari ini bisa saja sama seperti kemarin atau bahkan lebih buruk, tapi aku tidak boleh menyerah. Saat aku masuk, lampu kamar masih redup. Cahaya matahari pagi hanya menyelinap sedikit melalui tirai tebal. NY Putri terbaring, diam, matanya terbuka, menatap lenggit-lenggit. "Selamat pagi," busapaku lembut. "Saya bawa teh hangat dan roti panggang." Ia tidak menjawab, hanya napasnya yang terdengar berat. Aku letakkan nampan di meja kecil, lalu duduk di kursi samping ranjang. Aku tahu ia tidak akan langsung makan, jadi aku mulai membaca Al-Quran. Ini sudah menjadi kebiasaan sejak beberapa hari lalu. Entah mengapa, suara itu membuat suasana kamar terasa lebih tenang, tapi hari ini hal aneh terjadi. NY Putri menoleh padaku. Matanya menatapku tajam, tapi bukan dengan amarah. Lebih seperti rasa ingin tahu. "Kenapa kamu tetap datang?" Tiba-tiba, aku terkejut. Ini pertama kalinya ia bertanya sesuatu dengan nada yang tidak kasar. "Apa maksud ibu?" Jawabku pelan. Kamu pasti tahu aku tidak suka denganmu. Aku selalu marahi kamu. Aku buang makananmu, tapi kamu tetap datang. Kenapa?" Aku tersenyum kecil. Saya percaya, di balik amarah ibu, ada kesedihan yang sangat dalam. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi saya ingin mencoba memahami. Ia diam cukup lama, matanya berkaca-kaca. Aku pernah punya anak perempuan, katanya pelan, tapi dia meninggal saat umur 2 tahun. Sejak itu, aku tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan. Hatiku hancur mendengarnya. "Saya minta maaf atas kehilangan ibu," ucapku tulus. Ia menghela napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menyentuh tanganku.
Beri aku waktu, bisiknya. Aku mengangguk, menahan air mata. Itu adalah titik balik kecil, tapi penting. Hari itu, ia mau makan 1 sendok bubur kuah yang kubuat. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuat hatiku hangat. Namun, tidak semua berjalan baik. Beberapa jam kemudian, Laura datang lagi. Masih di sini juga? Sindirnya saat melihatku sedang membersihkan meja ruang keluarga. Aku mencoba tetap tenang. Iya, Bu Laura, saya bekerja di sini. Jangan so akrab, kamu cuma pembantu upahan. Jangan berani-berani dekati Arya ya. Dia milikku. Aku menatapnya. Saya tidak pernah berniat melakukan itu. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya sebagai perawat. Laura tertawa sinis. Oh, tentu saja. Kalian semua bilang begitu. Tapi nanti, begitu lihat kemewahan, kalian pasti akan coba merebut segalanya. Aku tidak menjawab. Aku tahu, jika aku melawan, aku bisa dikeluarkan. Dan ayahku masih menunggu biaya operasi. Tapi malam itu, aku menangis di kamarku. Aku merindukan desa. Aku merindukan suara ayam berkokok di pagi hari. Aku merindukan ibu yang selalu menepuk punggungku dengan lembut saat aku sedih. Aku merindukan ayah yang meskipun sakit, tetap tersenyum ketika melihat kami semua berkumpul. Aku membuka HP lama-lama. Masih ada sisa pulsa beberapa ribu rupiah. Aku menelepon rumah. Assalamualaikum, Bu. Ucapku saat ibu mengangkat. Waalaikumsalam, Nak. Jawabnya dengan suara serak. Bagaimana kabarmu di sana? Alhamdulillah, baik. Bagaimana ayah? Masa? Lemah, tapi semangatnya ada. Dia selalu bilang, doakan Siska, biar dia kuat. Aku menahan isak ibu, tolong jagakan ayah. Aku sedang berusaha sekuat tenaga. Uang belum cukup, tapi aku yakin, pasti ada jalannya. Ibu diam sejenak. Kami percaya padamu, Nak. Kami bangga padamu. Setelah menutup telepon, aku berdoa panjang. Aku memohon pada Allah agar memberiku kekuatan, kesabaran, dan petunjuk. Esok harinya, Arya pulang lebih awal dari kantor. Aku sedang menyiram tanaman di taman belakang saat ia muncul. Kamu di sini, sapanya ramah. Iya, Pak, jawabku cepat. Sedikit gugup ia mendekat. Bagaimana kondisi ibu? Lebih baik, hari ini dia makan sedikit, dan dia bicara padaku. Arya tersenyum tipis. Itu bagus. Terima kasih, Siska. Aku mengangguk. Saya hanya melakukan tugas saya. Ia menatapku sejenak. Kamu hebat. Orang lain sudah lama menyerah, tapi kamu tetap sabar. Aku menunduk. Saya percaya. Setiap orang punya kesedihan yang butuh waktu untuk disembuhkan. Ia tersenyum lagi, lalu pergi ke dalam rumah. Aku tidak tahu tepi hari itu, benih-benih perasaan baru mulai tumbuh di antara perbedaan kelas, amarah, dan keraguan. Dan aku juga tidak tahu bahwa Arya ternyata sudah mulai peduli padaku lebih dari sekadar seorang majikan pada pegawainya. Setiap hari di rumah itu terasa seperti perjalanan naik turun. Tapi minggu ini ada yang berbeda. NY, Putri mulai menunjukkan sedikit kehangatan. Ia masih jarang bicara, tapi ia tidak lagi membanting piring atau menyuruhku pergi. Bahkan suatu pagi, ia memanggilku dengan suara pelan. Siska, bantu aku. Duduk. Aku langsung mendekat, membantunya mengatur bantal, lalu memposisikan tubuhnya agar lebih nyaman. Aku bisa melihat ekspresinya berubah sedikit lebih tenang, sedikit lebih damai. Terima kasih, bisiknya. Itu hanya 2 kata, tapi rasanya seperti gunung es yang mulai mencair. Setelah itu, aku mencoba menemukan cara lain untuk membuatnya merasa nyaman. Aku ingat beberapa hari lalu, saat membersihkan meja riasnya, aku menemukan sebuah foto lama. Di sana terlihat seorang wanita cantik dengan senyuman lebar, rambut hitam mengembang, dan gaun putih yang anggun. Itu pasti Enwi, Putri ketika masih muda. Aku memutuskan untuk memperbanyak foto itu dan menempelkannya di dinding kamar. Aku juga menambahkan foto Arya kecil di sampingnya. Keesokan harinya, saat aku masuk, aku melihat matanya tertuju pada foto-foto itu. Ia tersenyum tipis pertama. Kalinya aku melihat senyum itu sejak tiba di rumah ini. Dia, anakku, gumamnya pelan. Aku duduk di sampingnya. Iya, Bu, dia tampan sekali ya. Nui. Putri mengangguk. Dulu dia selalu manja padaku. Sekarang, dia terlalu sibuk bekerja. Aku tersenyum, tapi beliau tetap peduli pada ibu saya. Lihat itu setiap kali beliau pulang. Beliau selalu tanya kondisi ibu. Wajahnya sedikit berseri. Kamu? Baik padaku. Aku menunduk.
Saya hanya ingin ibu merasa nyaman dan bahagia lagi. Sejak hari itu, suasana antara kami berubah. Aku tidak bisa bilang bahwa hubungan kami sudah seperti ibu dan anak, tapi setidaknya, ia mulai menerimaku. Dan itu cukup untuk memberiku semangat baru. Namun, bukan berarti semua tantangan telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Laura datang lagi. Kali ini, ia membawa hadiah untuk Arya, sebuah jam tangan emas yang tampak sangat mahal. Ia duduk di ruang keluarga dengan posisi yang terlalu dekat dengan Arya, tertawa-tawa, dan sesekali menyentuh lengannya. Aku pura-pura sibuk membersihkan meja. Tapi hatiku sakit. Aku tidak punya hak untuk merasa cemburu. Aku hanyalah perawat upahan. Tapi entah mengapa, melihat mereka berdua begitu akrab, membuat dadaku sesak. "Apa kamu masih di sini?" ejek Laura saat melihatku. "Kira-kira berapa lama lagi kamu akan bertahan? Biasanya yang sebelum-sebelumnya hanya tahan seminggu." Aku menelan ludah. "Selama saya dibayar, saya akan tetap di sini." Ia tertawa. "Jangan sok penting. Kamu hanya pekerja upahan. Jangan mimpi jadi lebih dari itu." Aku lalu berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Aku tidak ingin membuat keributan, tapi malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Entah kenapa, aku mulai menyadari bahwa perasaanku pada Arya mungkin tidak hanya rasa hormat sebagai majikan. Ia baik, rendah hati, dan peduli padaku meskipun ia tidak pernah menyatakannya secara terang-terangan. Dan aku mulai takut. Takut jika perasaan ini hanya akan menyakitiku nanti. Esok paginya, Arya pulang lebih awal dari kantor. Ia terlihat lelah, tapi wajahnya tetap tenang. "Siska," panggilnya saat melihatku di dapur. "Iya." "Packed." Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal padaku. "Ini surat dari dokter ayahmu. Biaya operasinya bisa dicicil. Aku sudah bayarkan sebagian." Aku terkejut, "Pak Arya, saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu besar." Ia tersenyum. Saja ini. Apresiasi atas usahamu. Ibu saya mulai membaik karena kamu. Dan itu tidak ternilai." Aku menunduk. Air mata hampir jatuh. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa." "Kamu tidak perlu mengucapkan apa-apa. Hanya, teruskan apa yang kamu lakukan. Ibu saya butuh kamu." Aku mengangguk. Tapi di hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya rasa terima kasih. Lebih dari itu, ada rasa nyaman, ada rasa aman, ada rasa sayang, tapi aku cepat-cepat mengubur perasaan itu. Aku tidak boleh lupa tempat. Aku hanyalah seorang gadis desa. Ia seorang miliuner. Dunia kami terlalu berbeda. Meski begitu, aku mulai menyadari satu hal. Di tengah dunia asing yang penuh tekanan ini, aku menemukan secercah harapan. Dan aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Hari itu terasa lebih gelap, meskipun matahari bersinar terang. Aku baru saja menyelesaikan sarapan pagi untuk Nui Putri ketika Ibu Tuti memanggilku dari luar kamar. "Siska, ada surat untukmu," ucapnya sambil menyodorkan amplop coklat yang tampak usang. Aku menerimanya dengan rasa heran. Siapa yang mengirimiku surat? Ayah dan ibu biasanya hanya menelepon, karena HP lamaku tidak bisa buka email atau media sosial. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas foto dan satu surat tulisan tangan. Ketika aku melihat foto-foto itu, darahku langsung membeku. Di sana terlihat fotoku sedang membersihkan meja ruang keluarga. Disusul foto Arya yang tersenyum saat melihatku. Ada juga foto kami berdua sedang berbicara di dapur. Foto-foto itu jelas diambil diam-diam, dan caption yang tertulis di bawahnya membuat perutku mual. Gadis desa upahan ini berusaha merebut kekasih orang lain. "Hati-hati, Pak Rudi. Anakmu tidak hanya bekerja sebagai perawat. Dia mencoba naik kelas dengan cara murahan." Aku hampir menjatuhkan surat itu. Nafasku terengah-engah. Ini fitnah. Ini benar-benar fitnah. Aku langsung menelpon rumah. Bu, tolong dengarkan aku." Suaraku gemetar. "Surat itu bohong. Aku tidak pernah melakukan apapun selain bekerja." Ibu diam cukup lama. Suaranya pelan tapi getir. "Anakku, kenapa kamu tidak bilang kalau sudah terlibat macam-macam?" "Aku tidak terlibat apa-apa, Bu. Ini pasti Yula." "Laura, dia ingin aku dipecat dan diasingkan." Aku mendengar isakan di seberang sana. "Ayahmu marah besar. Dia tidak mau lagi kamu pulang sampai semuanya jelas." Air mataku jatuh. Aku merindukan pelukan ibu. Aku ingin ia percaya padaku. Tapi bagaimana bisa? Jika surat itu begitu meyakinkan, aku tidak bisa fokus bekerja hari itu. Aku seperti robot yang bergerak tanpa jiwa. Aku membersihkan kamar, menyiapkan obat Nui
Putri. Tapi pikiranku terus mengembara ke desa, ke keluargaku yang kini ragu padaku. Pada siang hari, Arya pulang. Ia tampak kesal. Laura datang ke kantor, katanya setelah bertemu denganku di halaman belakang. Dia memberiku salinan surat yang sama yang kamu terima. Dia bilang kamu sedang berusaha menipuku. Aku menunduk. Air mata mulai jatuh. Aku tahu ini semua tidak benar. Lanjut Arya tenang. Jadi aku cek CCTV kemarin malam. Dan aku temukan sesuatu. Ia mengeluarkan ponselnya. Lalu menunjukkan rekaman video. Dalam video itu, terlihat Laura masuk ke rumah lewat pintu belakang saat semua orang tidur. Ia membawa kamera kecil dan mengambil foto dayam-dayum. Dia mencuri dokumen penting juga, kata Arya dingin. Dia bahkan mengirimkan email ke kompetitor kami. Dia ingin merusak bisnis kita. Aku menutup mulutku. Betapa liciknya wanita itu. Kenapa? Kenapa dia lakukan ini? Tanyaku perlahan. Karena dia tidak terima, aku batalkan pertunangan. Karena dia iri, karena dia pikir aku akan kembali padanya jika kamu hilang. Aku menggeleng. Dia tidak peduli pada perasaan orang lain. Arya menatapku. Matanya tajam, tapi penuh keyakinan. Aku percaya kamu, Siska. Aku tahu kamu tidak. Seperti itu. Jadi, tolong tetap di sini. Jangan biarkan Laura menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Aku mengangguk. Walaupun hatiku masih sakit. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Aku menatap langit-langit, berusaha menenangkan diri, tapi bayangan keluargaku yang marah padaku terus menghantuiku. Lalu, tiba-tiba, Enwi? Putri muncul di ambang pintu. Aku terkejut. Selama ini, ia belum pernah datang ke kamarku. Boleh saya masuk? Tanyanya pelan. Iya, tentu saja. Jawabku cepat. Lalu membantunya duduk di kursi. Ia menatapku. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, tapi seperti prihatin. Aku lihat surat. Itu, katanya. Dan aku lihat reaksi kamu. Kamu tidak bersalah. Ya, aku menggeleng. Tidak, Bu. Saya hanya ingin menyembuhkan ayah saya. Saya tidak pernah berniat mengambil apapun dari siapapun. Enwi. Putri menghela napas panjang. Lalu, ia menyentuh tanganku. Aku minta maaf atas semua ucapan burukku dulu. Aku tidak tahu betapa sulitnya hidupmu. Aku menahan air mata. Saya juga minta maaf jika ada hal yang kurang sopan dari saya selama ini. Ia tersenyum tipis. Kamu seperti anakku dulu, penuh kasih sayang. Tapi, dunia ini seringkali tidak adil padamu. Iya, Bu, tapi saya percaya Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ia mengangguk. Aku percaya itu juga. Itu sebabnya aku tidak akan biarkan Laura menghancurkan kamu. Aku terkejut. Ibu, besok aku akan bicara dengan Arya. Aku akan dukung kamu. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki keluarga baru. Meski bukan darah, tapi perasaannya sama, hangat, nyaman, dan penuh harapan. Esok pagi, Arya datang ke kamar Enwi. Putri, aku ikut masuk. Agak gugup, Ibu. Saya harus bicara dengan Anda tentang Siska, kata Arya. Enwi, Putri menatap putranya tajam. Jangan, dengarkan Laura. Dia penipu. Dia yang menyebarkan surat itu. Dan aku tidak akan izinkan kamu memecat Siska. Arya terdiam. Ibu, aku tahu kamu mungkin tidak percaya, tapi aku melihat perubahan padamu sejak Siska datang. Kamu lebih tenang, lebih sabar, lebih manusiawi. Wajah Arya ia menatapku sejenak, lalu kembali pada ibunya. Saya tidak akan pecat dia, Ibu. Percaya padanya. Enwi. Putri tersenyum. Bagus, karena aku juga percaya padanya. Dan aku ingin kamu tahu satu hal. Ia menatap Arya tajam. Jika kamu menyia-nyiakan orang seperti Siska, maka kamu bukan anakku lagi. Aku menahan napas. Aku tidak tahu apa arti semua ini. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan hidupku di rumah ini belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Setelah kejadian fitnah dari Laura, suasana di rumah mulai berubah. Aku merasakan perbedaan itu baik dari sikap Arya maupun Enwi. Putri, keduanya menjadi lebih terbuka, lebih hangat Nui. Putri mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia tidak hanya lebih ramah padaku, tapi juga mulai bisa bicara lebih lancar. Bahkan suatu pagi, ia memanggilku tanpa aku harus masuk duluan ke kamar. Siska, ucapnya pelan, saat aku membuka pintu. Iya, Bu. Jawabku cepat, langsung mendekat.
Ia duduk di kursi roda. Karena dokter menyarankan agar ia mulai melakukan latihan gerak ringan. Wajahnya tampak lebih segar hari ini, mungkin karena tidurnya cukup, atau mungkin karena hatinya sudah mulai tenang. Aku ingin keluar, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum. Keluar? Ke taman belakang? Iya. Tapi, tolong bantu aku. Aku langsung membantunya berdiri, lalu mengatur kursi rodanya. Setelah ia duduk nyaman, aku dorong perlahan menuju taman. Matahari pagi belum terlalu terik. Angin sepoi-sepoi, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Nui Putri menatap kolam renang yang biasanya kosong. Dulu, Arya sering berenang di sini. Aku duduk di bangku kayu di dekatnya. Pasti menyenangkan punya anak seperti Arya. Ia tersenyum tipis. Iya, dia anak yang baik, cepat besar, rajin, dan penuh semangat. Tapi setelah aku sakit, dia jadi terlalu sibuk. Sampai lupa kalau ia masih punya ibu. Aku menunduk. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud membuat ibu sedih. Menggeleng pelan. Kamu tidak salah. Justru kamu membuatku ingat lagi bagaimana rasanya punya orang yang peduli padaku. Aku menahan air mata. Saya memang hanya perawat upahan, Bu. Tapi saya benar-benar peduli pada ibu. Ia menatapku tajam. Jangan rendahkan dirimu. Kamu bukan hanya perawat. Kamu lebih dari itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa hari kemudian, aku melihat Arya sedang membaca koran di ruang keluarga. Ia tampak lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Pak Arya, sapaku pelan. Ia mengangkat kepala. Ada apa? Boleh saya bertanya sesuatu? Silakan. Aku menarik napas panjang. Bagaimana kondisi bisnis Anda? Laura, dia sempat bilang akan membalas dendam. Arya tersenyum kecil. Dia memang mencoba, tapi dia tidak tahu bahwa aku sudah siap. Email palsunya ketahuan, dan semua rencana liciknya gagal. Aku lega. Syukurlah, ia diam sejenak, lalu menatapku. Tapi kamu tahu, aku justru bersyukur ini terjadi, karena dari situ, aku tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Aku menunduk. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya, dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku menahan napas. Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuat jantungku berdebar. Namun, sebelum aku bisa berkata apa-apa, Ibu Tuti datang membawa telepon. Mbak Siska, ada panggilan dari desa. Aku langsung mengambil HP itu. Assalamualaikum, Bu. Ucapku. Waalaikumsalam, Nak. Jawab ibu dari seberang. Ayahmu, kondisinya memburuk. Aku langsung panik. Kenapa? Apa sudah dibawa ke rumah sakit? Iya, tapi dokter bilang, operasinya harus segera dilakukan. Biayanya naik jadi 200 juta. Aku menelan ludah. Uang itu sangat besar. Berapa yang sudah disetor? Tanyaku ragu. Masih kurang 150 juta. Aku diam. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku bahkan belum gajian bulan ini. Aku tidak bisa meminta lebih dari Arya, dia sudah terlalu banyak membantuku. Saya akan usahakan, Bu. Tolong doakan ayah. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung di tangga belakang. Air mataku jatuh tanpa sadar. Aku merasa gagal. Aku merasa tidak pantas. Aku merasa semua usahaku sia-sia. Tapi tiba-tiba, Arya muncul. Kamu menangis? Tanyanya pelan. Aku cepat-cepat menghapus air mata. Tidak apa-apa, hanya keluarga saya butuh biaya operasi ayah. Dan saya tidak punya cukup. Arya duduk di sebelahku. Berapa yang mereka butuhkan? Aku menunduk. 150 juta. Ia diam sejenak. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya. Aku akan transfer hari ini juga. Aku terkejut. Pak Arya, saya tidak bisa menerima itu. Ini terlalu besar. Ini bukan hiburan. Ini investasi. Katanya tenang. Kamu telah ubah hidupku dan ibuku. Ini adalah cara aku membayar jasamu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku tidak percaya. Orang sepertiku, dari desa kecil, bisa mendapat pertolongan dari orang sekelas Arya. Esok harinya, Nui Putri memanggil Arya dan aku ke kamar besarnya. Ia duduk di kursi roda. Tampak lebih kuat dari sebelumnya. Anakku, katanya pada Arya. Aku ingin kamu dengarkan baik-baik. Arya mengangguk. Aku tahu kamu marah padaku karena aku selalu kasar pada Siska dulu. Tapi sekarang, aku melihat betapa pentingnya dia bagi kita. Bagimu, bagiku, bagi keluarga ini. Arya menatapku sejenak. Lalu kembali pada ibunya. Jadi,
dengarkan aku, lanjut Nui. Putri, jika kamu menyia-nyiakan wanita ini, maka kamu bukan lagi putraku. Aku menahan napas. Arya diam beberapa detik. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, tidak akan menyia-nyiakannya ibu, karena saya sayang padanya. Wajahku langsung memerah. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Nui, Putri tersenyum puas. Bagus. Sekarang, pergilah. Biarkan aku istirahat. Kami berdua keluar dari kamar. Masih dalam keadaan canggung. Di koridor, Arya berhenti. Siska, katanya pelan. Aku serius. Aku tidak main-main. Aku menatap matanya. Di balik tatapan itu, ada ketulusan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin saja, aku tidak hanya datang ke rumah ini untuk merawat seseorang, tapi juga untuk menemukan cinta. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Arya terus terngiang di telingaku. Saya tidak akan menyia-nyiakannya ibu, karena saya sayang padanya. Sayang, itu bukan kata yang biasa aku dengar dari seseorang sepertinya. Seorang miliuner tampan, kaya raya, dan hidup di dunia yang sangat berbeda dari milikku dan aku. Aku hanya gadis desa, anak dari keluarga miskin yang datang ke rumah ini karena uang, bukan cinta. Tapi entah sejak kapan, perasaan itu mulai tumbuh perlahan. Tanpa permisi, pagi harinya, mataku masih bengkak karena menangis semalaman. Aku mencoba tetap tenang saat masuk ke kamar NY. Putri, ia sudah bangun lebih awal hari ini, duduk di kursi roda dekat jendela besar yang menghadap taman. Selamat pagi, Bu. Sapaku pelan. Ia menoleh. Kamu tampak lelah. Aku tersenyum tipis. Hanya kurang tidur, Bu. Ia diam sejenak, lalu berkata, kamu suka Arya ya? Aku langsung kaget. Wajahku memerah. Bu, jangan bohong. Aku melihat caranya dia memandangmu, dan aku juga melihat caramu menahan perasaan itu. Aku menunduk. Saya tidak pantas merasa seperti itu, Bu. Saya hanyalah perawat upahan, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya latar belakang yang bagus. Enwi, Putri mendekap tanganku. Jangan rendahkan dirimu. Cinta bukan tentang status, tapi tentang hati. Dan kamu memiliki hati yang paling tulus yang pernah aku lihat. Air mataku jatuh tanpa sadar. Terima kasih, Bu. Namun, tak lama. Setelah percakapan itu, HP lamaku berdering. Nomor dari desa. Aku buru-buru menjawab. Assalamualaikum, sis. Suara ibu terdengar serak. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Suara ibu gemetar. Ayahmu. Kondisinya makin parah. Dokter belum harus operasi sekarang juga. Tapi, biayanya naik lagi, jadi 250 juta. Aku menelan ludah, tapi Pak Arya sudah transfer 150 juta kemarin. Masih kurang 100 juta. Aku terdiam. Darahku membeku. Uang sebanyak itu, bahkan untuk Arya. Itu jumlah besar. Aku tidak bisa memintanya lagi. Aku tidak punya hak saya. Saya akan usahakan, Bu. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung di sudut taman. Air mata jatuh satu persatu. Aku merasa gagal. Lagi-lagi, aku tidak bisa menyelamatkan ayahku. Tiba-tiba, Arya muncul. Ada apa? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Ragu-ragu. Ayah saya harus segera dioperasi. Masih kurang 100 juta. Arya langsung mengeluarkan ponselnya. Berapa nomor rekeningnya? Aku terkejut. Pak Arya, saya tidak bisa menerima itu. Ini terlalu banyak. Saya sudah terlalu banyak menerima dari Anda. Ia menatapku tajam. Dengarkan aku, Siska. Kamu pikir aku memberimu uang hanya karena kasihan? Tidak. Aku melakukan ini karena kamu pantas. Karena ayahmu pantas sembuh. Karena keluargamu layak hidup layak. Aku menahan napas. Dan karena ia menatapku lembut. Aku tidak bisa melihatmu sedih. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena syukur. Karena ada orang baik di dunia ini yang mau percaya padaku. Terima kasih, bisikku. Ia tersenyum. Sekarang, beri aku nomor rekeningnya. Beberapa jam kemudian, ibu menelepon lagi. Siska, transfer masuk. 250 juta. Operasi ayah akan dilakukan besok pagi. Aku menangis bahagia. Alhamdulillah, kami bangga padamu, Nak. Kamu benar-benar penyelamat keluarga ini. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku langsung pergi ke kamar Arya, ingin berterima kasih. Tapi di tengah jalan, Laura muncul. Kamu pikir kamu hebat, katanya sinis. Membuat Arya habiskan uang segitu demi kamu? Aku menatapnya dingin.
Ini bukan soal uang. Ini soal nyawa manusia. Laura tertawa keras. Kamu pikir Arya benar-benar peduli padamu? Dia cuma kasihan. Setelah semua ini selesai, dia pasti akan kembali padaku. Aku tidak marah. Aku bahkan tersenyum. Kalau begitu, kenapa kamu takut padaku? Laura tergiung. Matanya berkilat amarah. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Saat aku sampai di kamar Arya, pintu terbuka sedikit. Aku mengetuk pelan. Iya? Jawabnya. Aku masuk. Ia sedang duduk di meja kerja, menatap laptopnya. Saya hanya ingin mengucapkan, terima kasih sekali lagi, kataku pelan. Anda benar-benar menyelamatkan ayah saya. Ia menutup laptop, lalu berdiri. Kamu tidak perlu berterima kasih, karena aku yakin, aku tidak hanya menyelamatkan ayahmu, tapi juga diriku sendiri. Aku bingung, maksud Anda? Ia mendekatiku perlahan. Kamu membuatku percaya lagi pada cinta, pada kejujuran, pada kasih sayang yang tulus. Dan itu lebih berharga dari uang. Wajahku memerah, jantungku berdebar kencang. Siska, lanjutnya, aku tidak tahu apa kamu bisa menerimaku, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita mencoba. Aku diam. Aku ingin berkata iya, tapi aku takut. Takut jika ini hanya impian yang tidak akan pernah menjadi nyata. Saya takut, bisikku. Kenapa? Karena saya tidak pantas. Ia tersenyum lembut. Kamu salah. Kamu lebih pantas dari siapapun. Aku menatap matanya. Di balik tatapan itu, tidak ada kepalsuan, hanya ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku percaya bahwa mungkin saja, cinta bisa melampaui status. Bahwa mungkin saja, aku pantas bahagia. Setelah malam itu, segalanya terasa berbeda. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku pada Arya bukan hanya rasa hormat sebagai majikan, tapi juga bukan sekadar rasa suka biasa. Ini lebih dalam, dan mungkin lebih abadi. Namun, aku tetap takut. Bagaimana mungkin seorang gadis desa seperti aku bisa berdiri sejajar dengan seorang miliuner? Aku masih meragukan diriku sendiri, masih meragukan nasibku. Pagi-pagi buta, saat udara masih dingin, dan langit belum sepenuhnya terang, aku sudah bangun. Aku mencuci muka, mengambil wudhu, lalu salat subuh di sudut kamar kecilku. Setelah itu, aku langsung menuju kamar Enwi Putri. Saat membuka pintu, aku melihat ia duduk di kursi roda, sedang menatap foto keluarga lama di pangkuannya, wajahnya tenong. Hari ini, selamat pagi Bu, sapaku pelan. Ia mengangkat kepala. Kamu tampak murung. Aku tersenyum tipis. Hanya lelah Bu, ia menepuk tempat kosong di sampingnya. Aku duduk. Kamu suka Arya ya? Tanyanya langsung. Wajahku langsung. Memor. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Enwi, Putri tersenyum kecil. Jangan malu-malu. Aku tahu anakku. Aku tahu caranya memandangmu. Dan aku juga tahu caranya kamu menahan perasaan itu. Saya tidak pantas Bu. Saya hanyalah perawat upahan, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya pengalaman hidup yang luas. Tidak ada yang istimewa dari saya. Enwi. Putri mendekap tanganku erat. Itulah yang membuatmu istimewa. Kamu rendah hati, kamu tulus, dan kamu punya hati yang besar. Banyak wanita yang datang ke rumah ini, tapi tidak ada yang membuat Arya menjadi seperti sekarang. Aku menatap matanya. Di balik keriput dan usia, ia tetap seorang ibu yang penuh cinta. Terima kasih Bu. Jangan takut nak. Dunia ini memang seringkali tidak adil. Tapi cinta tidak peduli pada status. Ia hanya peduli pada hati. Aku menahan air mata. Beberapa jam kemudian, Arya pulang dari kantor. Ia tampak lelah, tapi senyumnya tetap hangat saat melihatku. Ada waktu bicara sebentar? Tanyanya. Aku mengangguk. Kami berjalan ke taman belakang. Tempat bunga-bunga Kamboja. Mekar harum, burung berkicau riang, angin sepoi-sepoi menerpa wajah. Siska, katanya pelan. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku serius tentang semua ini. Aku menatapnya ragu. Apa maksudmu? Aku ingin kita bersama, bukan hanya sebagai majikan dan pegawai, tapi sebagai dua orang yang saling peduli, saling percaya, saling sayang. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar keras. Tapi, bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan Laura? Mereka pasti tidak setuju. Arya tersenyum. Laura bukan siapa-siapa lagi. Dia sudah pergi. Dan untuk keluargaku, biarkan aku yang mengurus mereka. Aku hanya butuh jawabanmu. Aku, diam. Kata-kata itu begitu indah,
tapi juga begitu menakutkan. Saya takut, bisikku. Kenapa? Karena saya takut jika ini hanya impian. Takut jika nanti aku akan disakiti. Takut jika semua ini hanya sementara. Arya menatapku dalam. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, Siska, aku tidak bisa menjanjikan dunia padamu. Tapi, bisa janji satu hal. Aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia. Selama aku hidup, aku menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku percaya bahwa mungkin saja, aku layak dicintai. Namun, tak lama setelah percakapan itu, Laura kembali. Ia datang tanpa izin. Masuk ke rumah dengan ekspresi penuh amarah. Ia langsung mencariku di dapur. Jadi benar kamu sedang mencoba merebut Arya, desisnya. Aku menatapnya tenang. Saya tidak mencoba merebut siapapun. Bu Laura, semua ini terjadi karena perasaan kami sendiri. Ia tertawa sinis. Kamu pikir, dia akan tetap bersamamu selamanya? Suatu hari nanti, dia akan bosan. Dan kamu akan diasingkan seperti semua pembantu upahan sebelumnya. Aku tidak marah, aku bahkan tersenyum. Kalau itu terjadi, itu adalah takdirku. Tapi selama ini, ia tidak pernah menyakitiku. Ia justru menyelamatkanku. Dan itu sudah cukup. Laura terdiam sejenak, lalu pergi dengan langkah kasar. Esok harinya, Arya mengajakku ke ruang keluarga. Di sana Nui, Putri sudah duduk di kursi roda, dengan wajah yang lebih berseri dari biasanya. Anakku, katanya pada Arya. Aku ingin kamu dengarkan baik-baik. Arya mengangguk. Aku tahu kamu pernah tunangan dengan Laura, tapi dia bukan. Untukmu, orang yang cocok untukmu adalah Siska. Karena ia memberimu ketenangan, memberimu kasih sayang, memberimu arti hidup. Arya menatapku sejenak, lalu kembali pada ibunya. Iya bu, saya juga merasakan itu. Noe, Putri tersenyum. Maka dari itu, aku dukung hubungan kalian. Aku tidak akan biarkan siapapun menghalangi kalian. Aku menahan air mata. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Seorang ibu miliuner mendukungku. Seorang gadis desa, seorang perawat upahan, untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Malam itu, Arya mengajakku ke balkon belakang. Langit gelap, penuh bintang, bulan sabit menggantung rendah. Siska, ucapnya pelan. Aku tidak tahu apa masa depan kita, tapi aku tahu satu hal. Ia menatapku dalam. Aku ingin kamu di sisiku, sebagai pasangan hidupku. Aku terkejut Pak Arya. Jika kamu mau, aku ingin menikahimu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Pernyataan cinta Arya masih terngiang di telingaku. Ia ingin menikahiku. Aku, seorang gadis desa miskin yang datang ke rumah ini hanya untuk merawat ibunya. Tapi Nayetania, justru aku yang dirawat dengan kasih sayang, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah kuduga akan kuterima. Namun, dunia nyata tidak semudah itu. Cinta memang bisa tumbuh, tapi ia juga harus melawan banyak hal, prasangka, tekanan keluarga, bahkan ancaman dari masa lalu. Beberapa hari setelah pengakuan Arya, keluarga besarnya berkumpul di rumah besar. Ini adalah pertemuan resmi yang sudah direncanakan lama. Kakek dan nenek Arya dari pihak ayah hadir. Begitu juga pamannya dan beberapa kerabat dekat. Suasana terasa tegang sejak awal. Aku duduk di sisi ujung ruang keluarga, mencoba menjaga sikap. Aku tahu, mereka semua belum tentu menerima keberadaanku. Dan benar saja, saat Arya mengumumkan rencana pernikahan kami, gelombang protes langsung terjadi. Kamu serius? Tanya pamannya, Pak Jaya, dengan nada dingin. Kamu mau menikahi seorang perawat upahan? Ibunya Arya, Enwi, Putri, langsung menyela. Dia bukan hanya perawat, dia penyelamat hidupku. Dan dia layak mendapatkan cinta Arya. Pak Jaya mendengus. Maaf, Bu Putri, tapi ini soal citra keluarga. Arya adalah pewaris bisnis besar. Ia harus menikahi wanita yang sesuai dengan statusnya. Bukan anak desa tanpa pendidikan tinggi. Aku menunduk, jantungku berdebar keras. Aku tidak takut pada kata-kata mereka, tapi aku takut jika Arya akan goyah karena tekanan ini. Namun Arya tetap tenang. Saya tidak peduli dengan status. Saya hanya peduli pada hati. Dan saya yakin, Siska adalah orang yang tepat untukku. Pamannya tersenyum sinis. Kalau begitu, kamu akan membuat keluarga ini malu. Aku hampir angkat bicara tapi NY. Putri, mendahuluiku. Jika kamu pikir cinta harus dibatasi oleh status, maka kamu salah besar.
katanya tajam. Dan jika kamu tidak setuju, silakan pergi dari rumah ini. Suara diam menyelimuti ruangan. Bahkan Pak Jaya tidak berani membuka mulut lagi. Namun, tekanan tidak berhenti sampai di situ. Laura muncul lagi kali ini dengan senjata baru. Ia mengirimkan sebuah video ke grup keluarga Arya. Video palsu, di mana aku terlihat sedang membicarakan keluarga Arya dengan nada merendahkan. Dalam video itu, aku disunting sedemikian rupa sehingga tampak seperti aku sedang mengejek mereka. Hasilnya, keluarga Arya mulai ragu. Beberapa kerabat menyarankan agar Arya membatalkan pernikahan. Aku tidak tahu harus membela diri bagaimana. Hingga suatu pagi, Arya memanggilku ke ruang kerjanya. Aku tahu itu bukan kamu, katanya langsung. Aku terkejut. Bagaimana Anda bisa yakin? Karena aku kenal kamu. Aku tahu hatimu. Dan aku tahu, kamu tidak akan melakukan itu. Aku menahan air mata. Terima kasih. Tapi kita harus bongkar ini. Kita harus tunjukkan siapa Laura sebenarnya. Dengun, bantuan tim IT milik perusahaan Arya, kami berhasil melacak asal video tersebut. Hasilnya mengejutkan. Video itu diedit di komputer pribadi Laura dan dikirim dari akun anonim yang terhubung ke nomor telepon genggamnya. Arya langsung mengambil langkah tegas. Ia memanggil seluruh keluarga besar dan menunjukkan bukti lengkap, termasuk rekaman CCTV dari rumah yang menunjukkan Laura masuk diam-diam untuk mencuri dokumen penting. Keluarga Arya terdiam. Bahkan Pak Jaya tidak bisa berkata apa-apa. Laura tidak hanya mencoba menghancurkan hubungan kami, kata Arya tegas. Ia juga mencoba merusak bisnis keluarga. Dan jika ada yang masih meragukan Siska, maka mereka harus bertanya pada diri sendiri. Apakah mereka lebih percaya pada seorang penipu daripada pada seorang wanita yang telah menyembuhkan jiwa ibuku? Setelah itu, sunyi. Lalu, Nue, putri bangkit dari kursi rodanya. Ia berdiri, walaupun tubuhnya masih lemah, tapi matanya bersinar tajam. Siska adalah bagian dari keluarga ini, katanya dengan suara lantang. Dan siapapun yang menentangnya, berarti menentangku. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku menangis, tapi kali ini karena haru dan syukur. Beberapa minggu kemudian, kondisi NY, Putri semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat. Ia juga mulai aktif di kegiatan amal, membantu keluarga miskin yang mengalami masalah kesehatan ide yang terinspirasi dari perjuanganku. Sementara itu, Arya dan aku mulai mempersiapkan pernikahan sederhana. Kami sepakat ingin menikah di desaku, sebagai bentuk penghargaan atas akarku. Kamu yakin? Tanyaku padanya saat ia membantu memilihkan gaun pengantin sederhana untukku. Ia tersenyum. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa istriku lahir dari keluarga sederhana, tapi memiliki hati yang luar biasa. Aku menatap matanya. Di balik tatapan itu, tidak ada kepalsuan. Hanya ketulusan, hanya cinta. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa mungkin saja cinta bisa mengubah nasib. Bahwa mungkin saja seorang gadis desa bisa menikahi seorang miliuner. Dan bahwa mungkin saja aku pantas bahagia. Hari itu, langit desa Cilangkap biru sekali. Burung-burung berkicau riang di atas pepohonan rindang, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga Kamboja dari halaman rumahku. Di depan rumah sederhana kami, tenda putih besar sudah berdiri megah, dihiasi kain-kain warna pastel dan rangkaian bunga segar. Ini bukan pernikahan. Biasa ini adalah perayaan cinta yang melampaui status, prasangka, dan batasan sosial. Aku duduk di dalam kamar, memandangi diriku sendiri di cermin. Gaun pengantin sederhana yang kupakai membuatku tampak seperti mimpi yang jadi nyata. Bukan gaun mahal dengan renda emas, tapi cukup indah untuk hari ini. Ibu menangis bahagia saat menyematkan bunga melati di rambutku. Kamu cantik sekali, nak, bisiknya dengan suara serak. Aku tersenyum, menahan air mata. Terima kasih, Bu, semua ini terasa tidak nyata. Ia mengusap pipiku lembut. Tapi ini nyata, karena kamu pantas mendapatkannya. Saat tiba di pelaminan, aku melihat Arya sudah menunggu. Ia berdiri gagah, dengan setelan jas biru gelap, dan dasi hitam. Wajahnya tenang, senyumnya hangat. Di sampingnya, Enwi, putri duduk di kursi roda, dengan kerudung putih, dan senyuman yang tidak pernah pudar, sejak ia sampai di desa ini. Ini adalah kali pertama Ibu Arya datang ke desa, dan meskipun tubuhnya masih lemah, ia bersikeras ingin hadir. Ini juga hari keluargaku,
katanya padaku pagi tadi. Dan aku tidak akan melewatkan momen ini. Di belakangku, keluargaku duduk dengan bangga. Ayah, yang baru saja sembuh dari operasi, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kakak dan adik-adikku tersenyum lebar, seolah tidak percaya bahwa saudara mereka bisa sampai di titik ini. Acara dimulai. Ustadz membuka sesi ijab kabul dengan suara lantang namun penuh ketenangan. Arya Putra Pratama, apakah engkau terima menikahi Siska dengan mas kawin 1 set Al-Quran dan uang sebesar Rp200.000? Arya menjawab dengan mantap. Ya, saya terima. Dan saya nikahi Siska dengan mas kawin tersebut. Suara tepuk tangan dan doa menggema dari seluruh tamu. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa sadar. Ini benar-benar terjadi. Aku resmi menjadi istri. Arya, setelah akad selesai, resepsi pun digelar. Undangan dari Jakarta dan desa hadir bersama. Ada wartawan lokal yang meliput, karena pernikahan ini sempat viral di media sosial. Judul-judul seperti, gadis desa dinikahi miliuner, setelah selamatkan nyawa sang ayah, cinta di antara perbedaan, kisah nyata yang menginspirasi. Aku tidak pernah bermimpi akan jadi berita nasional. Tapi aku syukur, karena mungkin saja, kisah ini bisa memberikan harapan pada orang-orang yang sedang berjuang seperti aku dulu. Beberapa bulan setelah pernikahan, kami membangun kehidupan baru. Aku tetap tinggal di Jakarta, tapi Arya membangunkan rumah kedua di dekat desa, agar kami bisa sering pulang dan membantu warga sekitar. Noe, Putri semakin aktif di yayasan yang kami dirikan bersama, Yayasan Cahaya Kasih, yang bertujuan membantu keluarga miskin yang menghadapi masalah kesehatan. Kami juga merekrut beberapa tenaga medis lokal untuk bekerja di sana. Aku sendiri mulai mengambil kursus singkat tentang manajemen organisasi, agar bisa membantu Arya lebih maksimal dalam mengelola yayasan tersebut. Aku tidak punya ijazah universitas, tapi Arya yakin bahwa pengalamanku sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku mampu. Namun, kebahagiaan kami tidak luput dari tekanan dunia luar. Ada komentar pedas di media sosial. Ada fitnah yang bilang aku hanya mencari kemewahan. Ada juga orang yang meremehkan hubungan kami sebagai cinta sesaat. Tapi aku tidak peduli, karena aku tahu, cinta itu bukan tentang apa kata orang. Cinta adalah tentang bagaimana kita saling melengkapi, saling percaya, dan saling menguatkan. Dan Arya selalu ada di sisiku. Jangan dengarkan mereka, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon rumah. Yang penting hanyalah kita, dan kita baik-baik saja. Aku menatap matanya. Terima kasih sudah percaya padaku. Selamanya Siska, aku akan selalu percaya padamu. Pada suatu sore, saat kami berkunjung ke desa, anak-anak kecil mengelilingiku dan meminta cerita tentang bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku duduk di bawah pohon besar, lalu mulai bercerita. Aku dulunya sama sepertimu, anak Kesseldari, keluarga miskin, tidak punya banyak kesempatan, tapi aku percaya pada Allah. Aku percaya bahwa setiap usaha yang tulus pasti akan dibayar dengan kebahagiaan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Jadi, jika kalian punya impian, jangan pernah takut mengejarnya. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak pantas. Karena kamu layak bahagia. Kamu layak mencintai. Dan kamu layak dicintai. Mereka bertepuk tangan. Beberapa bahkan memelukku erat. Aku menatap langit yang mulai memerah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar utuh, benar-benar bahagia, dan benar-benar dicintai.